Jika semuanya sudah mendapatkan penanganan medis, lalu kita juga ingin segera perbaiki berbagai kerusakan yang terjadi, termasuk rumah-rumah warga. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengkaji ulang landscape Bali secara menyeluruh menyusul banjir dan longsor besar yang melanda sebagian besar wilayah Pulau Dewata dalam beberapa hari terakhir. Derasnya pembangunan hotel, villa di kawasan resapan air maupun lereng bukit menjadi salah satu penyebab bencana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik angkat bicara terkait bencana banjir dan longsor di Bali. Menurutnya, salah satu faktor pemicu banjir besar kali ini adalah tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Ia menekankan perlunya gerakan bersama termasuk masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar sumbatan tidak kembali terjadi. Selain masalah sampah, Hanif juga menyoroti alih fungsi lahan di Bali. Ia menilai pembangunan hotel, cottage hingga perumahan di kawasan lereng dan sawah berisiko merusak tata ruang alam. Hal ini menurutnya bisa memperburuk daya dukung lingkungan dan memperbesar potensi bencana. Hanif menyebut telah mengingatkan Gubernur Bali Iwayan Koster agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Pemerintah pusat dan daerah kini tengah mengkaji kondisi landscape Bali untuk memastikan apakah kerusakan lingkungan turut memperparah dampak banjir. Setiap landscape itu terganggu, alam itu akan mengkalibrasinya dengan ya seperti ini gitu. Jadi itu logika umum aja ya. Jadi namun kami akan dalami apa-apa yang bisa kemudian dimitigasi untuk langkah ke depan. Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan banjir bandang dan longsor di Bali merenggut korban jiwa hingga 16 orang. Sedikitnya 562 warga mengungsi di sejumlah titik pengungsian sementara. BNPB mencatat lebih dari 120 titik banjir yang disertai 18 titik longsor, dengan Denpasar menjadi wilayah terdampak terparah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Tim Liputan IDX. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku hingga saat ini terus memantau perkembangan pasca bencana banjir di Pulau Dewata, Bali dan juga Nusa Tenggara Timur yang menelan korban jiwa hingga merusak sejumlah infrastruktur. Ya, sementara itu terkait angka kerugian akibat bencana banjir ini, menurut AHY masih dalam proses perhitungan. AHY menyoroti penyalahgunaan tata ruang sebagai salah satu pemicu utama bencana banjir besar yang melanda Bali beberapa hari terakhir. Menurutnya, alih fungsi lahan hijau untuk pembangunan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah menjadi sumber malapetaka. Selain soal tata ruang, AHY juga menyebutkan beberapa faktor lain yang memperparah bencana, seperti pendangkalan sungai yang tidak dinormalisasi dan sanitasi sampah yang menyumbat saluran air. Menurutnya, curah hujan ekstrim akan dengan mudah membanjiri wilayah yang infrastruktur dasar pengolahan air dan sampahnya tidak memadai. Banjir besar yang juga telah meluluhlantakkan sebagian kawasan yang ada di Bali dan NTT, termasuk ada korban jiwa di NTT. Kita berharap segera dilakukan langkah-langkah penanganan cepat, tanggap darurat itu penting dan pertama kali harus dilakukan adalah penyelamatan bagi warga dan kemudian dipastikan jika semuanya sudah mendapatkan penanganan medis, lalu kita juga ingin segera perbaiki berbagai kerusakan yang terjadi, termasuk rumah-rumah warga. Pemerintah akan memperkuat PT Timah sebagai penguasa utama izin usaha pertambangan timah, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penataan tambang timah berjalan lebih terstruktur. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, saat ini PT Timah menguasai sekitar 89% izin usaha pertambangan timah di Bangka Belitung, sehingga perlu dilakukan penguatan terhadap BUMN tersebut. Meski demikian, implementasi penataan tambang tidak boleh mengabaikan peran masyarakat, antara lain melalui koperasi dan UMKM. Selain itu, aspek lingkungan, sosial, serta pemerataan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan penataan ini. Yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah, ya. PT Timah kita harus perkuat karena 89% dari total IUP
Timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN. Dan saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM, sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga... Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menilai aksi demonstrasi yang belakangan terjadi harus menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu mengubah sistem agar tercipta keadilan sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut JK, semua lapisan masyarakat merasakan bahwa perlu adanya keadilan dan pemerintah dan DPR harus bekerja lebih baik lagi. Disinggung terkait tuntutan 17+8 rakyat, JK meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mendengarkan dan memberi perhatian bagi tuntutan demonstran. Ya seperti pandangan di demo itu, maksudnya apa, bahwa perlu ada perubahan, perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu keadilan, perlu kesejahteraan. Intinya kan di situ. Ya. Mari kita rasakan sama-sama. Anda juga melaksanakan itu dengan memberikan dorongan ke masyarakat agar bekerja dengan baik, bekerja dengan efektif, para pengusaha bekerja, pemerintah juga melaksanakan yang adil. Itu aja sebenarnya berputar-putar. Pertama, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana mengebut serapan anggaran kementerian lembaga. Ya, lambatnya serapan anggaran lantaran banyak perubahan struktur hingga adanya penambahan kementerian maupun lembaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana mengebut serapan anggaran kementerian dan lembaga. Ia menilai lambatnya serapan anggaran tahun ini dikarenakan banyak perubahan struktur hingga adanya penambahan kementerian lembaga. Seperti diketahui, realisasi belanja negara pada semester 1 2025 baru mencapai sekitar 1.407,1 triliun atau 38,8% dari total pagu anggaran yang ada. Menkyu Purbaya menduga belanja negara menjadi seret lantaran beberapa instansi baru saja terbentuk atau mengalami perubahan struktur sehingga terkesan masih kagok untuk merealisasikan anggarannya. Ini kan ada beberapa kementerian baru kan, yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya nggak tahu yang mana detailnya, tapi nanti akan kita dampingin. Pertama mungkin kita kirim orang dari keuangan untuk membantu mereka kalau nggak bisa proses surat-surat segala macam ya. Terus kalau nggak bisa juga kita dampingin. Nanti secara reguler kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting dengan mereka dan jumpa pers di depan teman-teman wartawan semua kenapa lambat supaya semuanya bergerak lebih cepat. Menkyu Purbaya meyakini laju ekonomi setidaknya bisa mendekati target 5,2%. Menurutnya masih terbuka ruang agar ekonomi bisa terus bertumbuh di sisa 4 bulan 2025. Jika itu terjadi, maka pertumbuhan ke depan bakal semakin terakselerasi. Tim Liputan, IDX Channel.